Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel saya, Puji Prayoga, channel yang penuh inspirasi dan motivasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 5 konsep atau rahasia orang itu bisa sukses. Tapi sebelum video ini saya lanjutkan, silahkan tekan subscribe dan jangan lupa nyalakan tanda lonceng agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Sukses itu berbeda-beda ukurannya, tapi yang paling menonjol yang namanya sukses itu memiliki harta yang banyak. Nah, pada umumnya itu memiliki harta yang banyak. Walaupun tingkat kesuksesan itu berbeda-beda. Suksesnya anak balita itu bisa jalan sebelum waktunya. Terus berikutnya, sukses yang berikutnya itu tidak kencing di celana. Terus dan sebagainya. Terus itu. Tapi yang saya bahas pada kesempatan kali ini itu 5 konsep rahasia mengantarkan seseorang itu bisa sukses. Yang pertama yaitu menertibkan agar bisa menabung, yaitu menyisihkan sebagian penghasilannya untuk masa depan. Kalau kita kerja gajian itu setidak-tidaknya itu 40-50% itu ditabungkan, disimpan dan untuk keperluan yang akan datang. Tidak dihabiskan gajian habis tidak, itu disimpan, ditabung. Semakin banyak menabung itu semakin kemungkinan hari esoknya itu lebih baik, itu terbuka besar. Tapi kalau bagi orang yang tidak menabung, pada suatu saat Anda sakit, membutuhkan sesuatu, itu tidak punya simpanan, itu larinya ke penderitaan. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman semua punya penghasilan yang pas-pasan, mungkin UMR ya, kalau UMR di Lampung ini sekitar 3 juta, ya kalau bisa diusahakan itu 1,5 juta itu ditabungkan, disisihkan, tidak dipakai. Target bahwa saya harus hidup dengan uang 1,5 juta ke depan. Semakin tinggi persentase yang ditabung itu semakin baik. Yang kedua itu bekerja keras. Namanya bekerja keras itu bersungguh-sungguh, tidak perhitungan tenaga, tidak perhitungan waktu, yang jelas melebihi waktu pada umumnya. Kalau orang-orang itu bekerja itu 8 jam, kita harus bisa melebihi dari 8 jam, mungkin 10 jam, mungkin 12 jam, atau lebih. Itu namanya kerja keras. Kalau kita bekerja di sebuah perusahaan 8 jam, kita harus mencari pekerjaan tambahan, itu minimal di luar itu ya 4 jam atau lebih. Kalau bisa dengan bekerja lagi, ya silakan bekerja lagi, tapi kan beda-beda. Ada yang mungkin dengan memelihara ternak, bercocok tanam, itu namanya bekerja keras melebihi waktu yang dilakukan pada umumnya orang biasa. Kalau berdagang itu harus gesit, mencari untung sebanyak-banyaknya. Kalau tidak bisa mencari untung lebih banyak, ya kita untung sedikit tidak jadi masalah, tetapi kuotanya atau omsetnya tuh diperbanyak. Jadi sama pada endingnya tuh banyak. Untung sedikit, yang dijual banyak, sama gitu loh. Yang ketiga itu tidak membeli barang yang tidak diperlukan. Ya mungkin untuk gengsi-gengsian, mungkin kita jam tangan, mungkin kita beli 100-200 ribu mungkin sudah cukup. Kenapa kita harus membeli yang 2-5 juta? Kalau kita bisa membeli mobil yang seharga 100 juta, tapi itu diperlukan mobilnya ya. Kalau tidak diperlukan hanya untuk pajangan, itu lebih baik dihindari saja. Lebih baik ditabungkan dulu, karena nilai mobil, kendaraan kalau sudah dibeli itu menurun. Jadi diusahakan membeli barang itu yang diperlukan, yang tidak diperlukan jangan dibeli. Tunggu nanti kalau sudah tabungannya banyak, ada persentase berapa sih yang harus kita gunakan
tabungan yang kita miliki, nanti kita bahas di session yang lain. Kemudian yang keempat itu kita menghindari semaksimal mungkin agar kita tidak berhutang apabila kita tidak memerlukan. Karena apabila kita tidak memerlukan hutang tapi ternyata bisa hutang, itu memancing keinginan untuk berhutang lagi, dan kegunaannya itu tidak semestinya. Hanya karena ada promosi boleh hutang, beli, padahal tidak diperlukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita hindari semaksimal mungkin. Nah, kecuali mau membeli obat, tidak punya uang, utang itu wajib ibaratnya kan. Kalau kita membayar rumah sakit atau mau beli beras tidak punya uang, itu hutang. Tapi seandainya hutang itu tidak diperlukan dalam hal urgent, itu sebaiknya dihindari saja. Yang kelima yaitu investasi. Nah, setelah kita menabung, mempunyai tabungan cukup, itu sebaiknya kita membeli barang itu dengan tujuan investasi. Yang dimaksud investasi itu menggunakan uang tersebut untuk investasi, itu untuk pembelian sebuah barang atau properti yang pada ujungnya itu akan berkembang, meningkat nilainya. Seperti contohnya membeli tanah, membeli perumahan, atau membeli emas dan lain-lain yang bersifat investasi atau nilainya itu bertambah di kemudian hari. Seandainya kita beli tahun ini tanah seharga 50 juta, itu tahun depan sudah bisa dipastikan 60-70 juta. Artinya kita menyimpan tetapi mempunyai nilai tambah di hari kemudiannya. Emas, kalau emas itu parameter ekonomi, artinya kalau emas naik ya ikut naik. Jadi emas itu tidak ada yang pernah menyimpan emas itu rugi, tidak ada. Kalau kita membeli kendaraan ya secukupnya saja, jangan membeli yang melebihi keperluan. Sehingganya apa? Karena nilai kendaraan yang sekarang dibeli 10 juta, motor seumpamanya, itu dijual itu harus turun sampai 7-6 juta baru. Sebagai penyempurna 5 konsep rahasia sukses tersebut, itu ada penyempurna satu lagi, yaitu banyak-banyak memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita sebagai manusia yang beriman, beragama, kita supaya bisa banyak-banyak berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mohon agar kehidupan kita diberi kelancaran, keamanan, dan kebarokahan. Oke, mudah-mudahan tips singkat ini bisa memberikan Anda motivasi sehingga Anda bisa mempersiapkan hari yang akan datang itu yang lebih baik, atau dibilang sukses. Nah, sebelum video ini saya akhiri, silakan tekan like, komen, dan share agar teman-teman yang lain mendapatkan informasi terbaik dari kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.